Karena dianggap ini barang langka. Iya. Nah, saya merasakan itu ya lumayan lah ya. Nikmatnya mencari uang. Iya. Sempat terjun ke bisnis yang sebelum mainan ini apalagi Pak Rahmat? Sebelum itu saya banyak berkecimpung di bisnis yang berurusan dengan Pertamina. Karena saya merasa meskipun saya cukup berpengalaman di Pertamina, saya cukup banyak mengenal orang-orang. Tetapi di dunia bisnis ini betul-betul saya merasa seperti masuk di hutan belantara. Nah, ini membuat saya berpikir sepanjang saya tahu, karena saya besar di Indonesia, saya tahu ya bahwa anak-anak kita kan bukan penakut. Karena saya perhatikan selama kita mulai di bidang permainan, anak-anak ini sangat bersifat individual. Usulan Pak Rahmat tentang bisnis ini diterima lah. Ya, sama-sama kita bekerja. Iya. Jadi saling menguntungkan Pak ya. Iya, betul. Orang tua bisa berbelanja, anak-anak dapat mainan. Betul. Nah, tiga partner yang lain itu lebih banyak seperti sleeping partner. Silent lah. Silent partner, iya. Betul. Kita balik lagi Pak. Tadi yang asal yang bergerak dan yang sekarang kan rata-rata hampir permanen nih Pak. Iya, betul. Paling ada indoor dan outdoor kalau nggak salah ya, Pak Rahmat. Betul. Yang Pak Rahmat yang di Metropolitan Mall yang besar sekali itu yang udah mulai tematik kalau saya lihat Pak ya. Ya, memang di sana itu kita indoor theme park tematik saya yang pertama di situ. Indoor theme park ya, yang indoor pertama. Theme park. Saya mengambil tema pada saat itu Wild West. Oh, jadi, hutan belantara lah. Cowboy lah. Cowboy. Kota cowboy. Gitu. Iya. Jadi sampai alat-alatnya pun semua itu kita tema. Sampai sekarang kincirnya bisa dilihat ya. Sampai sekarang masih bertahan, masih ada Pak ya? Masih bertahan. Dari luar gedung tol udah kelihatan Pak. Iya. Itu tempat duduknya di kincir itu sama dengan kereta koboi. Iya. Itu sengaja kita buat begitu. Begitu juga beberapa alat-alat mainan yang lain. Iya. Jadi Pak, ngomong-ngomong nih Pak, kan Pak Rahmat udah jelasin sampai masuk ke pusat belanja, berkembang terus sampai per hari ini masih bertahan Pak. Sudah berapa outlet Pak? Sekarang ini setelah COVID ya. Iya. Kita mempunyai beberapa jenis outlet. Iya. Ada outlet yang kita anggap permanen. Nah, permanen itu yang rata-rata kita kontrak 5 tahun dan 5 tahun ke atas. Iya. Ada juga yang temporary. Iya. Temporary itu bisa ada yang setengah tahun, ya. Kondisional. Ada yang bisa 1 bulan, kadang-kadang cuma 1-2 minggu. Iya. Nah, kalau yang katakan yang permanen, sekarang ini ya setelah COVID ya. Iya. Kita punya lebih kurang 160 lah. 160-an. Ya. Digabung dengan kira-kira dengan yang temporary. Kalau temporary ya 200-an. 200-an. Gitu ya. Itu penyebarannya hampir merata ke seluruh Indonesia atau dapat dikatakan sudah ke seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia Pak ya. Ya. Nah, Pak Rahmat, ini kan permainan ini coba mungkin Pak Rahmat bisa jelaskan ke para penonton kita Pak. Yang tadi Pak Rahmat katakan tematik, yang di indoor juga bisa tematik. Pak Rahmat juga ada yang outdoor Pak. Outdoor itu ada tematiknya juga Pak. Kayak kalau waterbomb itu bagian dari apa Pak? Waterbomb itu sebetulnya itu sebutan yang salah. Salah Pak ya? Yang salah. Oke. Sebetulnya jenis usaha ini dinamakan waterpark. Waterpark. Oke. Nah, ini harus dibetulin Pak Rahmat. Nah, betul. Ya. Tapi istilah waterbomb ini jadi menjalar atau sudah jadi semacam bahasa umum sekarang. Ya, bahasa umum. Ya. Sebetulnya waterbomb ini merek ya. Oh. Merek dari waterpark yang di Bali. Iya, tahu Pak. Di Kuta. Di Jalan Kuta Raya Betul. itu Pak. Betul. Nah, kemudian Lipo coba membuat satu waterpark juga. Iya. Di Cikarang. Iya. Betul. Nah, mereka menamakan waterparknya itu Waterboom. Oh. Sebetulnya tematiknya itu disebut waterpark. Ya. Waterboom itu brand dari betul. bisnisnya Pak ya. Tapi ini salah mengerti, jadi seperti zaman dulu tuh bako shack itu disebutnya bako warning kan. Oh. Jadi permainan itu ada beberapa kelompok sih Pak kategori. Seperti kalau kita lihat contoh Pak ya, kita sebut langsung seperti Dufan.
Ancol itu. Ya. Itu permainan juga kan Pak Rahmat? Betul. Bagian dari teman-teman punya bisnis itu kan Pak Rahmat ya? Betul. Nah itu sendiri disebut apa Pak kalau kelompok bisnis itu Pak Rahmat? Kalau Dufan itu yang disebut theme park sebetulnya. Theme park. Ya. Oke. Itu taman bermain. Taman bermain. Yang bertema. Iya. Karena kalau kita masuk ke Dufan itu terasa sekali. Misalnya kita ke kiri temanya apa? Amerika. Iya. Kita ke kanan misalnya temanya apa ya? Iya. Ada lagi tema Afrika misalnya. Itu terasa sekali. Iya. Itu yang disebut theme park. Yang sejarah theme parknya ini sebetulnya dimulai oleh Walt Disney. Jadi kenapa Disneyland itu berbeda dengan taman-taman hiburan lain di Amerika pada saat itu? Karena Disneyland ini bertema. Oh. Jadi kalau kita masuk ke Disney itu paling minim kita menemui langsung 5 tema kan. Iya. Ada Frontier lah, ada apa sampai saya udah lupa deh. Pokoknya 5 tema itu. Jadi itulah kelompok-kelompok bisnis yang kita anggap seperti mainan keluarga Pak ya? Mainan keluarga, betul. Nama asosiasinya apa Pak? Kalau boleh kasih tahu Pak? Yang di mana nih? Yang kelompok-kelompok teman-teman bisnis yang bisnis seperti Pak Rahmat ini disebut apa Pak? Di Indonesia apa internasional? Di Indonesia Pak. Kalau di Indonesia memang saya bersama beberapa teman kita membentuk satu asosiasi yang disebut ARKI. ARKI, kepanjangannya ARKI Pak itu Rahmat? singkatan dari Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia. Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia. Betul. Oke. Jadi ini yang betul-betul bisnis dan permainan-permainan untuk keluarga sebetulnya Pak Rahmat ya? Betul. Rekreasi keluarga. Betul. Nah sebetulnya di ARKI ini kita mempunyai beberapa etik yang harus dipenuhi oleh semua anggota. Ada aturan tata cara aturan mainnya Pak? Karena bisnis ini mudah sekali untuk lari ke arah yang negatif. Oh, misalnya kenapa Pak? Perjudian. Oh bisa. Oh ya. Yang hampir sejenis. Mesinnya mungkin bisa hampir sama Pak ya? Mesin bisa hampir sama. Cuma pengoperasiannya itu larinya ke arah judi. Oke. Nah ini salah satu etik dari ARKI itu adalah non judi. Jadi untuk memisahkan antara yang dibolehkan dan tidak dibolehkan oleh pemerintah karena peraturan Pak ya. Betul. Maka dikasihlah nama asosiasi itu Asosiasi Rekreasi Keluarga. Iya, betul. Jadi yang game-game yang ada permainan termasuk game juga, kalau bukan untuk hiburan-hiburan keluarga dan di situ ada pertaruhan yang tidak boleh, itu tidak masuk menjadi anggota. Betul. Oke, clear Pak. Jadi ada beberapa, antara lain misalnya ada video game. Video game itu bisa mengeluarkan adegan-adegan kekerasan misalnya. Iya. Violence. Iya. Nah, violence ini pun kita coba tiadakan. Oh, ada tata cara aturan di dalam pengoperasian bisnis ini Pak ya. Kemudian ada juga yang bisa melanggar kesusilaan. Iya. Nah, ini pun kita himbau semua anggota untuk tidak menjalankan seperti ini. Nah, ini penting ini penjelasan untuk kepada teman-teman yang bergerak sejenis dengan Pak Rahmat nih Pak. Betul. Iya. Karena Pak Rahmat ini sangat senior Pak untuk bukan itu. Kita coba bertahap ya. Karena saya ingin usaha ini bisa berlanjut. Iya. Seabad 2 abad yang akan datang kalau masih bisa. Ya selama masih ada anak kecil Pak. Ya. Kecuali nih nanti saya akan tanya Pak Rahmat. Kalau memang ini Pak Rahmat dengan seusia Pak Rahmat, Pak Rahmat ini saya kasih tahu umurnya udah 80-an Pak ya. Iya, betul. Ya, jadi usia yang sangat masih produktif loh. Jadi yang masih kepala 6 ke bawah, 50 ke bawah, jangan merasa udah terlalu senior Pak. Pak Rahmat ini aja masih begitu energik. Kita lanjutkan Pak. Nah jadi dengan begitu permainan yang dengan sekumpulan yang Pak Rahmat gelutin Pak bisnis ini Pak, ini kan dengan teknologi Pak Rahmat yang maju begitu pesat Pak Rahmat. Apakah Pak Rahmat melihat ini masih untuk masa depannya masih menjanjikan nggak Pak? Ya agak sulit ya untuk memprediksi masa yang akan datang. Karena saya kira tetap masih ada perubahannya ini cepat sekali. Iya. Banyak sekarang usaha-usaha baru di bidang hiburan yang sifatnya trendy. Iya. Sangat trendy, cepat sekali populer, kemudian cepat sekali juga menurun.
Oke. Meskipun ada kemungkinan ya, saya salah prediksi. Iya. Misalnya katakan seperti VR ya, Iya. virtual reality. Correct, Pak. Itu VR. sudah timbul beberapa tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu. Iya. Tapi pada saat itu saya adalah salah satu orang yang tidak percaya Oke. akan VR ini, Iya. karena sifatnya yang trendy ini. Iya. Jadi belum kembali investasi kita ini sudah mati ya. Sudah mati, sudah berganti dengan tren yang baru. Iya. Metaverse lagi Pak nanti, Pak. Betul. Nah, tetapi ternyata karena kemajuan teknologi, yang awalnya VR ini cepat sekali berkembang menjadi apa namanya daya tarik baru. Karena itu makanya VR itu sampai sekarang masih bisa bertahan. Iya. Dan kemudian mereka kombinasikan juga dengan misalnya dengan rides. Rides itu yang banyak dikombinasikan itu dengan roller coaster. Jadi roller coaster digabung dengan VR. Oh, jadi kita naik roller coaster pun kita langsung memakai VR gitu, Iya, Pak. pakai VR. Ini sudah di beberapa negara di Eropa. Jadi itu. mungkin sudah takut lebih dibuat serem lagi, Pak. Betul. Jadi adrenalin itu betul-betul dipacu sampai maksimal. Betul. Sampai betul. batas kemampuan orang, Pak. Betul. Nah, ini cukup populer. Tetapi kalau pendapat saya udah berkembang di dunia luar itu, Pak. sudah berkembang. Sudah berkembang. Saya merasa ini bahkan akan menjadi katakan salah satu faktor bunuh diri ya. Oh. Untuk taman hiburan sendiri. Karena Iya. sebetulnya tanpa naik di roller coaster, dengan menggunakan VR roller coaster kita sudah merasa naik di roller coaster. Jadi nggak usah perlu space yang besar-besar gitu, Pak. Cukup di bangku ini aja kan. Iya. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan saya, apakah ini nanti akan jadi semacam bunuh diri ya? Iya. Itu time will tell. Karena yang ngelola bisnis itu kan lebih kurang kayak teman-teman Pak Rahmat juga kan, Pak. Hanya melihat peluang menggunakan teknologi, Pak Rahmat ya. Iya, betul. Nah, betul. saya tanya, Pak. Tadi Pak Rahmat udah ceritakan begitu yang begitu advance, Pak. Soal mainan yang ada di dalam handphone, Pak. Apakah itu juga bisa bersaing, Pak? Saya rasa kalau untuk bersaing langsung tidak. Karena experience-nya berbeda. Oke. Bermain di handphone itu mungkin bermain sendiri. Nomor satu ya. Tapi bisa online loh, Pak. Bisa online. Satu dengan yang lainnya bisa di dunia manapun. Betul. Tapi kan tidak ada pertemuan fisik ya. Oh iya. Ini sangat berbeda. Misalnya Pak Tutum dengan saya kita berteleponan ya. Tiap hari gitu. Dengan ketemu begini, ketemu 5 menit aja kan beda. Sebetulnya wawancara pun bisa melalui satu teknologi gitu, Pak. Iya. Ya, ini saya rasa experience ini masih akan terus berjalan. Jadi walaupun handphone ada, game di sana juga ada. Iya. Mungkin permainan apa yang di sini juga bisa di-upload ke sana. Betul. Tetapi belum tentu bisa merasakan hal yang kita langsung bermain langsung ini. Game online-nya beda ya. Iya. Juga kalau online itu ada juga program-program yang mengarah ke perjudian. Nah, di situ mungkin pembedaannya. Banyak sekali ya. Permainan-permainan yang mengarah ke pertaruhan namanya, Pak. Ya, itu istilah judi. Istilah halusnya ya. Sebetulnya judi ya. Yang sebetulnya ini akan membawa konotasi negatif kepada games. Tapi karena uangnya memang besar ya di situ. Ya. Jadi tergantung di tangan siapa, Pak ya. Betul. Permainan ini. Betul. Mau diarahkan ke hal yang positif di kelompok teman-teman Pak Rahmat. Betul. Mau ke negatif atau yang dibuat pertaruhan atau perjudian ini ada kelompok yang memang melihat itu peluang sebagai peluang Pak Rahmat. Betul. Jadi masing-masing punya kantong, Pak ya. Betul. Itu ya, terserah jadi, masing-masing. Ya, terserah masing-masing. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa permainan itu bisa dari sisi positif, permainan itu pun bisa dari sisi negatif. Betul. Tergantung di tangan siapa dan siapa yang mengelolanya, Pak Rahmat. Betul. Pak Rahmat, ini kan dari perjalanan pengembangan bisnis, Pak Rahmat juga menceritakan persaingan dan masa depannya. Saya lihat Pak Rahmat, dengan saya nih kenal Pak Rahmat juga cukup lama, Pak. Begitu energik. Apa sih rahasianya, Pak? Itu dulu, Pak. Ya, semua orang tuh pengen belajar, Pak. Saya kira, Pak. Saya rasa yang paling utama itu ya kita itu harus berpikir positif. Positive thinking. Ya, positive thinking itu
Sebetulnya ya katakan mungkin itu guru saya nomor 2 ya. Oh, Karena pada saat saya masih di SMA, oke. saya pernah baca sebuah buku yang memang dianjurkan pada saat itu, yang judulnya The Power of Positive Thinking. The Power of Positive Thinking. Ya, yang saya masih ingat itu dikarang oleh seorang ya pendeta yang namanya Norman Vincent Peale. Dan buku ini pernah menjadi buku yang sangat Disukai orang. bestseller ya. Bestseller, Pak. Pada masa-masa itu Iya. di seluruh dunia. Iya. Dan diterjemahkan dalam beberapa puluh bahasa. Nah, saya rasa ini yang banyak membentuk saya juga ya buku ini. Jadi mengelola satu bisnis pun harus dengan positive thinking, Pak ya. Betul. Dengan kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Itu yang bisa membuat pikiran tenang, energik. Pasti olahraganya juga Betul. pasti harus ada, Pak. Menjaga kebugaran, Pak. Olahraga itu harus ada ya. Iya. Bagian dari jaga stamina, Pak ya. Iya, seperti dari dulu ya, dari tahun 72 ya. Iya. Itu saya sudah bermain golf. Dari tahun 70-an, Pak. Betul, dari tahun 70-an. Pada saat itu lapangan golf baru ada Rawamangun. Iya. Itu saya baru mau masuk SD, Pak. Oh, Iya. Jadi menjaga kebugaran itu rahasianya, Pak. Penting. Nah, ngomong-ngomong Pak Rahmat, dengan perusahaan yang sekarang udah berjalan begitu hebat, apakah sekarang sudah mulai dikelola oleh generasi kedua, Pak Rahmat? Kalau operation day to day itu Iya. memang sudah dijalankan oleh Sudah dilimpahkan generasi putra-putra saya, Iya. yaitu David dan Iya. Daniel ya. David dan Daniel. Ya, yang saya rasa mungkin banyak teman-teman sudah Iya. kenal. Ya, saya harap di bawah mereka ya ini perusahaan akan berkembang. Iya. Dan memang kenyataannya ya perkembangannya cukup baik di bawah mereka. Iya. Mereka juga punya hubungan cukup baik ya Iya. dengan dengan mall-mall, Relasi-relasi ya, keterkaitannya dengan bisnis. betul. Pak Rahmat ya. Betul. Jadi transfer bisnis, transfer pengetahuan, Ya. transfer relasi dari Pak Rahmat Ya, juga. itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Jadi Pak Rahmat sekarang hanya memonitoringnya saja, Pak Rahmat. Ya, saya memonitor saja, dan kalau ada keputusan-keputusan yang memang bersifat sangat Penting. penting ya, itu baru mereka minta pendapat saya. Wah. Kalau Jadi regenerasinya lainnya sudah silakan mereka jalankan. Ya. Jadi Pak Rahmat sekarang betul-betul sangat menikmatin enjoy life lah, Pak. Ya, sebetulnya kalau bilang enjoy life, dari dulu pun saya enjoy life. Iya. Tapi kan dulu kan terjun langsung Ya. ngurusin hari-harinya, Pak. Ya, Sekarang kesehariannya sudah ada anak-anak. Kerja itu salah satu hal yang enjoyable. Oke. Kalau kita menemukan sesuatu yang kita suka, pekerjaan itu sebetulnya merupakan salah satu yang membuat kegembiraan untuk kita. Iya. Tapi Pak Rahmat, walaupun Pak Rahmat day to day tidak ngurusin memeran untuk bisnisnya karena ada anak-anak, tapi saya lihat Pak Rahmat masih ada beberapa kesibukan yang masih traveling ke sana sini karena memang organisasi atau apa, Pak? Mungkin Iya, Pak Rahmat, ini silakan, Pak. Kebetulan ya, saya dulu pernah aktif juga di asosiasi di bidang hiburan ini ya. Iya. Itu yang disebut IAAPA. Itu organisasi internasional Organisasi internasional yang terbesar. Itu singkatan untuk dari menaungin permainan-permainan, Pak ya? semua, termasuk Disney, Universal, dan lain-lainnya semua ya. Oke. Itu singkatan dari International Attraction and Amusement Park Association. Oh, Pak Rahmat di sana sebagai pengurus atau? Saya pernah menjadi salah satu direktur Ya. selama 6 tahun Ya. di asosiasi ini. Di samping saya pernah juga menjadi salah satu direktur dari World Water Park Association. Oh, jadi di bawah itu ada World Water Ada Park lagi, itu khusus asosiasi water park. Oh, jadi dipecah lagi, Pak ya? Iya, Yang water park ada perkumpulannya Betul, sendiri lagi, betul. yang ini ada lagi betul. bermacam-macam, Pak Iya. Rahmat. Dan saya pernah juga ditunjuk menjadi chairman
dari Asia Pasifik. Oh, chairman untuk Asia Pasifik. Ya, Asia Pasifik. Jadi itu menaungi seluruh Asia plus Australia, New Zealand. Ya. Asia Pasifik lah. Asia Pasifik. Iya. Jadi karena itu saya masih mempunyai network di sana ya. Dan mereka selalu masih kalau sebut Asia atau sebut Indonesia, Paramat pasti masih mereka dikenal. ingat saya gitu. Iya. Jadi selalu masih diundang untuk ada seminar, ada summit, apa semua ya. Mungkin salah satu seniornya di situ Pak Rahmat. Sekarang ya. Iya kan? Iya. Dan di samping itu karena selama pergaulan ini saya banyak kenal teman-teman yang punya theme park ya, punya water park yang hebat-hebat lah. Nah itu sering kali di ulang tahun tertentu mereka ngundang saya untuk datang. Jadi mau nggak mau ya mengingat hubungan teman lama ya saya terbang. Itu kebanyakan itu. Dan di samping itu saya juga banyak memberikan advisory kepada orang-orang yang ingin membuat Water park. Bukan hanya water park, membuat theme park, membuat Oke. apa saja yang sifatnya rekreasi. Jadi Pak Rahmat juga membantu siapapun. Betul, saya membantu ini artinya bukan Kontraktor, bukan menjurus ke keuangannya ya. bukan ke bisnisnya, Bukan ke bisnisnya. tapi lebih ke advice-nya. Betul. Oke. Jadi banyak yang saya berikan itu sebetulnya free advice. Free advice Pak Rahmat. Kecuali kalau yang minta lebih mendalam, ya mungkin baru kita berbicara secara profesional. Ya. Jadi siapapun yang teman-teman menonton acara ini, kalau ingin berbisnis atau masuk ke dalam bisnis theme park atau apapun, kalau kurang pengetahuannya boleh diskusi ke Pak Rahmat Pak ya. Ya sepanjang yang saya tahu ya. Iya. Yang Pak Rahmat bisa membantulah dengan kepengetahuan Pak Rahmat Pak. Betul. Jadi jangan supaya kan siapapun mau turun ke bisnis gini, jangan salah Pak. Karena saya ingin jangan sampai seperti kata Pak Tutum itu, jangan sampai mereka salah ya. Karena bisnis itu kan nggak murah-murah banget loh Pak, investnya Pak. Salah itu bisa dalam pemilihan alat, dalam pengoperasian, keamanan juga saya kira. Nah Pak. itu dia, karena pengoperasian ini menyangkut safety. Oh, karena permainan ini harus safety Pak ya. Betul. Karena keterkaitan dengan anak-anak. Betul. Nah ini sangat related dengan katakan pabrik mainannya yang mana. Oh iya di sini ada alatnya lagi. Betul, semua bisa membuat yang mirip ya. Tapi, katakan ukuran keselamatannya masih sampai di mana? Jadi jangan asal beli murah. Ya nggak bisa. Nggak bisa Pak ya. Nggak bisa. Ya itu makanya sampai sekarang ya kita membeli barang-barang yang bermutu. Jadi Pak Rahmat kenal semua siapa pembuat barang ini dari mana, barang ini di mana gitu Pak. Betul. Maka itu kalau Pak Tutum ingat, saya juga sebelum COVID ini kan saya menyelenggarakan pameran. Iya. Pameran alat-alat permainan ini. Betul Pak. Yang sebetulnya sangat tidak mudah untuk mengadakan itu. Iya. Mengundang mereka untuk datang kalau bukan kita kenal baik sekali, nggak mungkin mereka mau. Iya, karena pembelinya orang-orang yang sangat terbatas Pak. Betul. Penjualan di Indonesia itu masih rendah sekali. Iya. Tapi Pak Rahmat berani menyelenggarakan acara tersebut. Dan karena mengingat hubungan ya. Hubungan selama ini. Jadi ada kontraktornya, siapa yang pembuat mainan. Betul. Ada yang pelaksana pembangunannya lagi Pak ya. Ya, itu di sini banyak kontraktor. Banyak ya. Banyak. Hanya mengikuti tata cara, aturan. Banyak, iya. Rule dari pembuatannya itu sendiri harus dipatuhi. Betul. Ya. Itu kan ada desainer ya. Desainer itu ada yang mendesain katakan temanya, ada yang secara arsitekturnya, macam-macam semua di sana itu. Itu kumpul semua. Wah. Jadi saya kira para penonton yang memang kepikiran atau memang mempunyai area besar mau buat satu area permainan, ya harus mengingat apa yang baru dikatakan oleh Pak Rahmat Pak. Jangan sembrono membangun Pak ya. Bukan jangan asal bangun saja gitu. Betul. Berarti harus ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi semua Pak. Iya. Agar bisnisnya juga bagus, lancar. Para konsumen atau si pengunjungnya pun terlindungi dengan keselamatan. Betul. Kuncinya di situ Pak Rahmat. Betul. Iya. Dan saya rasa itu salah satu ya untuk mengurangi beban pemikiran. Karena kalau kita membangun sesuatu yang kita merasa itu sudah aman, sudah baik, jadi kita juga bisa tidur dengan tenang. Iya. Tapi kalau kita tahu bahwa yang kita beli ini asal murah,
Iya, iya. Tetapi mengandung resiko. Kapan terjadi bencana itu kita tidak tahu, Pak. Itu bisa tidak mungkin mimpi buruk, Pak. Ya? Betul sekali. Karena bagian dari tanggung jawab si pelaku usaha itu sendiri, Pak Rahmat. Betul sekali. Mereka pemerintah bisa mericek apakah ini dibangun dengan sebenar-benarnya atau tidak, Pak ya? Iya, betul. Mengikuti kaidah-kaidah peraturan tentang keselamatan atau tidak. Betul. Dan kita memang sedang mengarah ke sana. Itu bagian dari tanggung jawab asosiasi kayaknya, Pak. Dengan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan ya pada saat ini ya. Oke. Kita sedang coba bekerja sama untuk kalau bisa menyusun suatu standar keselamatan. Oke. Itu bagian dari tanggung jawab asosiasi lah, Pak, dengan kementerian-kementerian, Pak. Sebetulnya tidak juga ya. Kalau asosiasi kan ini kita hanya menyalurkan goodwill. Sambutannya adalah di tangan pemerintah. Iya. Karena pemerintah adalah kementerian teknis yang bertanggung jawab atas unit-unit bisnis yang ada. Iya, betul. Oke. Betul. Ya, Pak Rahmat. Pak Rahmat sudah menceritakan bagaimana membangun bisnis permainan ini, Pak. Sampai per hari ini dengan sekian outlet yang ada, Pak Rahmat. Tapi saya kira kan semua bisnis kan tidak berjalan dengan apa sesuai dengan rencana kita, Pak. Saya kira di Indonesia ada, seingat saya, Pak, ada dua hal penting, Pak, yang mempengaruhi bisnis retail, Pak. Iya. Pertama karena memang ya kita sebut kerusuhan 98, Pak. Iya. Yang kedua tentang tahun 2020 itu pandemi, Pak. Saya COVID. kira pusat belanja waktu 98 banyak yang terkena penjarahan maupun penutupan karena memang situasi yang chaos saat itu, Pak. Yang kedua adalah pemerintah yang tidak membolehkan keramaian sehingga pusat-pusat belanja juga menjadi area yang dilarang untuk beroperasi, Pak. Iya. Mungkin Pak Rahmat bisa jelasin, Pak, apakah yang namanya permainan ini sejauh mana sih dampaknya, Pak Rahmat? Pada tahun 98 ya, memang berdampak tetapi tidak terlampau banyak. Oh, berarti lebih hebat yang pandemi, Pak ya? Iya. Tahun 98 tuh ada beberapa outlet kita yang ya dapat dikatakan dihancurkan. Iya. Tetapi tidak sampai katakan 5% lah. Iya. Karena itu mungkin gedung pusat belanjanya yang kena kali, Pak. Iya, betul. Sehingga kita terdampak saat itu. Betul. Iya. Dan untuk kami sendiri beruntungnya karena kita cover dengan asuransi. Oke. Baik kebakaran, hal-hal lain termasuk huru-hara. Ya. Jadi kita mendapat penggantian. Iya. Jadi efeknya itu tidak terlalu terasa. Tidak terlalu berlarut-larut, tidak terlalu panjang, Pak. Betul. Kalau berbeda gedungnya bisa beroperasi, kita langsung buka lagi, betul. Pak ya. Oke. Berbeda dengan pandemi ini. Ya. Nah, gimana Pak pandemi ini, Pak? Pandemi ini yang jadi masalah ini karena kita tidak diizinkan beroperasi oleh pemerintah. Kita bisa mengerti. Ya. Cuma yang jadi beban utama itu kita kan menyewa di mall. Betul sekali, Satu Pak. itu. Ya. Dan kedua menghadapi jumlah karyawan yang sebanyak ini. Iya. Ini yang menjadi bagian dari tanggung jawab, Pak ya. Dilema utama ya. Iya. Ada beberapa mall memang yang sangat mengerti. Yang bisa kooperatif lah. Ya, sebelum kita minta mereka sudah memberitahu pada saat totally ditutup itu ya udah kita bebaskan. Iya. Tetapi tidak semua begini. Iya. Ada juga yang ya pokoknya kontraknya sudah diteken. Iya. Ya wajib bayar lah. Yang kadang-kadang memang lihat hanya hitam putih, Pak ya. Iya, hitam putih. Betul. Nah, ini kadang-kadang ketemu yang ini agak repot, agak sulit. Iya. Memang kita mengerti kesulitan mereka pun. Iya. Bahwa mereka juga pernah diminta untuk ditutup. Iya. Nah, akhirnya pemerintah mengizinkan buka, tapi tidak selama seperti kita. Iya. Kita meskipun mall sudah buka, tetap tidak diizinkan untuk beroperasi. Nah, kalau saya kelompokkan ke dalam bisnis retail, bisnis Pak Rahmat yang paling belakang, Pak. Urutan pembukaannya, Pak. Betul. Dan juga menyangkut anak-anak, Pak. Iya, kita total ya selama ini dengan buka tutup. Iya. Pernah diizinkan buka kemudian tutup lagi. Ya. Total tuh hampir 20 bulan itu
kita zero income. Zero income. Zero income, dan kita tidak mendapat dukungan dari mana-mana. Nah, cuma yang menjadi sedikit kebanggaan bagi saya dan teman-teman yang bergabung dengan Bisnis yang asosiasi sama. kita, ya, Ya. di bisnis yang sama, meskipun tutup 20 bulan, tidak ada satupun yang bangkrut. Wah, Nah, ini suatu yang cadangan lemaknya banyak tuh Pak Rahmat. ya kira-kira mungkin nggak banyak minjem ya. Iya. Kira-kira ya. Yang itu yang disebut cash basis tadi mungkin Pak Rahmat. Ya mungkin itu ya. Iya. Hanya memang saya kira kan ini peralatan pun harus di-maintain, Pak. Nah, peralatan memang harus di-maintain. Iya kan, bagaimanapun begitu banyak harus Ya. dirawat kan, Pak. Makanya pada saat tutup ya, kita tetap memaintain Iya. dan kita tetap mempertahankan teknisi-teknisi yang ada di kita yang jumlahnya cukup banyak. Jadi walaupun dengan kesulitannya, mungkin sebagian karyawan dirumahkan, on off masuknya, Ya. dengan ada yang pembelian alat-alat Betul, yang betul. supaya tidak rusak sama sekali, Pak Betul. Rahmat. Dan memang saya juga berterima kasih sekali ya kepada tim dan staf kita. Iya. Karena pada masa sulit ini kelihatan mereka ini semua bergandengan tangan. Sampai yang dipotong gajinya atau apa itu semua mereka juga mengerti sekali. Memaklumin keadaan, Iya, Pak. Ya? memaklumi. Tetapi mereka tetap bekerja dengan semangat yang sama. Nah, ini yang saya merasa berterima kasih kepada tim saya. Bagian dari keluarga besar yang memang Betul. sama-sama mengalami dan harus berjuang untuk Iya. survive, Pak ya. Betul. Ya, saya kira 9798 dengan pandemi bedanya, kalau saat 9798 itu hanya parsial per area-area perkotaan Betul. yang tidak secara masif, Betul, Pak. betul. Kalau 9798 Setuju. tidak dirusak tetapi secara masif semuanya disuruh tutup. Betul. Setuju itu. Di situ pembedaannya, Pak Rahmat. Iya, betul. Wah, terima kasih sekali Pak Rahmat. Sama-sama. Pak Penjelasannya Betul. ini bisa membuka inspirasi maupun edukasi bagi siapapun yang ingin tahu di bisnis Pak Rahmat ini, yaitu di permainan-permainan yang disebut rekreasi keluarga, Pak. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Rahmat atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa Sama-sama, mendapatkan Pak pengetahuan. Tutun. Pak Rahmat, terima Ya. kasih. Terima kasih.